Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Rekan-rekan APRI kembali berjumpa di APRI Academy On Camp. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bareng dan belajar banyak tentang, terutama pada tentang riset audiens gitu ya. Izin memperkenalkan diri, saya Tubagus Budi. Hari ini saya menjadi founder dan juga CEO di sebuah firma PR konsultan yang bernama Akarsana Digital PR. Jadi kalau disampaikan apa Akarsana, jadi Akarsana itu kita ambil dari bahasa Sanskerta, artinya daya tarik. Nah, kami ingin siapapun kliennya yang bersama kami, daya tariknya semakin mantap. Karena kan PR itu bercerita tentang daya tarik, tentang story, dan akhirnya kita pengen ada magic. Nah, magic ini nanti yang akan membuat klien kami semakin mantap kampanye-kampanye PR itu. Kami sudah berdiri kurang lebih 6 tahun, tapi latar belakang saya sendiri sebetulnya saya 10 tahun kurang lebih menjadi seorang jurnalis, lalu switch karir ke PR consultant. Jadi kalau di total-total mungkin hampir 20 tahunan lah kurang lebih saya ada di industri komunikasi. Jadi hari ini kami banyak membantu klien dari berbagai macam industri, antara lain dari BUMN, kemudian juga ada NGO, dan beberapa UMKM. Karena kami punya program khusus untuk UMKM, bagaimana mereka ini bisa go digital. Karena hari ini kalau kita bicara penopang ekonomi Indonesia, maka ya UMKM salah satu. Oke, rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara tentang kampanye PR, maka yang paling terpenting dan paling awal harus kita lakukan adalah mengenali dan menetapkan target like sasaran kita itu siapa. Karena tanpa itu nanti akhirnya kampanye PR kita akan tidak efektif dan menjadi sebuah kesia-siaan. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang apa akar sana. Nanti kita akan bicara di belakang. Nah, lalu saya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan menentukan sasaran adalah kunci. Mengapa? Karena mengetahui siapa audiens kita menjadi langkah awal dalam perencanaan kampanye PR yang efektif. Apalagi kalau kita bicara hari ini, audiens itu tidak statis, dia terus berubah, sasaran kita terus mengikuti behavior di sosial media misalnya, apalagi kita bicara algoritma nanti ya perubahannya dari menit ke menit, dari detik ke detik gitu. Sehingga preferensi setiap orang beda kalau kita bicara dengan kelompok usia 20 sampai 30 misalnya, dengan kita bicara kelompok usia 30 sampai 40 tentunya pasti beda. Nah, ini kemudian yang mengapa menentukan target sasaran adalah kunci dari keberhasilan kampanye PR. Saya sering sampaikan bahwa ketika kita tidak memahami siapa audiens kita, maka kampanye PR yang kita lakukan itu seperti serangan sporadis. Jadi nembak ke segala arah, nembak ke segala penjuru, tapi kemudian tidak ada yang kena satupun. Yang kebuang-buang hanya peluru saja, sia-sia gitu. Karena tadi setiap audiens tuh punya karakteristik yang unik dan perlu strategi komunikasi yang disesuaikan yang disesuaikan dengan targetnya itu sendiri. Lalu kalau kita mengutip dari seorang profesor ahli komunikasi dan PR dari Amerika Serikat, Profesor Ronald D. Smith, dia menyampaikan bahwa di public atau audiens utama adalah langkah esensial dalam rencana PR. Maka itu dalam model 9 langkah perencanaan PR yang dibuat oleh dia, nomor satunya adalah riset audiens. Itu menjadi fase awal yang dibuat oleh Ronald D. Smith. Karena menurut dia fokus kepada publik yang spesifik akan memastikan strategi yang tepat sasaran. Tapi problemnya hari ini adalah seringkali kalau kita di agensi menemui gitu ya, klien pengennya bikin campaign buat semua umur. Pokoknya saya pengen demografi usianya misalnya dari usia 25 sampai 55. Ini kan menjadi PR buat kita menentukan strateginya. Akhirnya yang harus kita lakukan adalah pertama riset mendalam, survei, wawancara, data sekunder untuk memahami siapa audiens intinya agar pesan kita dapat terarah dan relevan. Kalau kelompok umur yang banyak seperti tadi, maka kita bisa slicing tuh berdasarkan kelompok usia yang misalnya 10, rentang usianya 10 tahun 10 tahun. Karena biasanya satu generasi itu tidak akan berbeda jauh cara mereka mengkonsumsi media, preferensinya, hobi dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada pendapat dari Grunek and Hunt. Walaupun ini pendapat tahun 1984.
Tapi kami pikir ini masih relevan untuk dijadikan landasan dan pijakan di 2025 gitu. Mereka menekankan bahwa praktisi PR harus mengidentifikasi publik secara cermat, melakukan segmentasi dengan tepat, dan menyusun strategi komunikasi khusus untuk setiap audiens sasaran. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa bicara dengan semua orang dengan satu bahasa. Kita tidak bisa melakukan kampanye ke semua kelompok usia dengan cara yang sama. Jadi perlu ada strategi yang khusus untuk setiap sasaran dan audiensnya. Jadi mereka menyoroti bahwa tidak ada publik umum gitu, nggak ada target sasaran atau target audiens yang besar tuh nggak ada. Tiap kelompok audiens memiliki keunikan sendiri. Kita bicara usia milenial dengan Gen Z aja misalnya hari ini lagi rame. Itu berbeda cara mereka berkomunikasi, cara konsumsi media ini juga berbeda. Contoh mudahnya, kita ngomong bicara di TikTok misalnya. TikTok siapa sih audiensnya? Ya sebagian besar adalah Gen Z. Ini berdasarkan data dari sosial dan Hootsuite misalnya. Tapi kalau kita bicara di apa, walaupun sama-sama video misalnya gitu ya, untuk Instagram dan untuk TikTok bisa karena targetnya secara spesifik berbeda. Aplikasi dari teori yang disampaikan oleh Grunik and Khan ini bahwa segmentasi audiens menurut demografi, psikografi, perilaku dan faktor lainnya adalah kunci untuk menyelesaikan strategi PR yang efektif. Sekali lagi bahwa yang harus dipahami sangat penting di sini adalah tidak ada publik umum. Ini karena masih sering terjadi gitu ya. Kalau kita suka beberapa kali nerima brief dari klien, ada calon klien misalnya, atau ada klien sudah masuk, pokoknya saya mau eh, campaign ini buat usia 20 sampai 50. Jadi agak PR untuk menyampaikan ke mereka, mengedukasi mereka. Akhirnya inilah pentingnya konsultan atau agensi, atau dalam hal ini misalnya asosiasi seperti APRI, memberikan edukasi yang terus simultan kepada para stakeholder di industri komunikasi, supaya ketika mereka membuat brief misalnya, atau ketika mereka mencanangkan sebuah campaign PR, mereka mengerti bahwa target audiens itu harus dibuat secara spesifik. Nanti lagi kita bicara misalnya hari ini sosial media dibagi berdasarkan platformnya, tidak hanya berdasarkan usia, psikografi, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi pendapat dari Katlit dan kawan-kawannya, mereka mengatakan bahwa analisis dan segmentasi audiens itu proses dinamis dan terus diperbaharui. Artinya pemahaman audiens harus dilakukan secara kontinu agar pesan PR tetap relevan. Ini kita bisa lihat misalnya dari kampanye PR yang dilakukan selama setahun, bisa jadi nanti akan berbeda kondisinya berdasarkan momentum. Misalnya, ada sebuah brand sarung contohnya gitu ya. Kampanye dia di bulan Ramadan, di bulan puasa tentu akan berbeda dengan campaign dia di luar bulan Ramadan misalnya. Karena bulan Ramadan ya kan audiensnya perilakunya lebih dekat kepada hal-hal yang religius dan lain sebagainya gitu. Sehingga ya harus terus diperbaharui supaya tetap relevan campaignnya. Kalau campaign itu dibuat dalam jangka waktu setahun dan tidak melihat momentum atau tidak melihat perubahan-perubahan itu, maka rasa-rasanya akan menjadi hal yang sia-sia itu dilakukan. Nah, karena itu mereka menjelaskan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang analisis audiens untuk membuat penyusunan pesan persuasif dan dialog tetap relevan dengan audiens. Nah, implikasi dari teori ini apa sih? Tadi saya sampaikan bahwa praktisi PR perlu rutin mengupdate data audiens. Hari ini tuh kita ngomong riset audiens itu udah sangat mudah gitu ya. Kita bisa pakai Google Data Studio atau kita bisa pakai Hotsuite misalnya, itu juga mereka kan membuat report rutin ya secara apa namanya tahunan mereka buat reportnya. Kita bisa lihat dari situ. Atau beberapa saya lihat beberapa konsultan marketing misalnya mereka seringkali membuat riset pasar. Nah, kita di PR bisa menggunakan itu dengan optimal sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi misalnya. Atau kalau kita mau sedikit repot, dan ini rasanya bukan repot sih, tapi menjadi kewajiban kita sebagai praktisi PR gitu ya, kita bisa riset melalui monitoring media sosial. Kita bisa lihat insight-nya, siapa aja sih sebenarnya apa namanya followersnya, lalu siapa aja, dari mana aja mereka, berapa usianya, interestnya apa aja dan sebagainya. Ini bisa dilihat di dashboard sebetulnya. Dan itu kan selalu berubah. Kami punya pengalaman, misalnya ada klien yang bulan ini tuh
bulan ini banyak pengunjungnya dari Jakarta, tapi ternyata bulan berikutnya justru dari Jakarta turun cukup signifikan, sisanya dari Bandung. Jadi seperti itu. Makanya perlu mengupdate data audiens secara berkala, sehingga ada terus adjustment di kampanye PR yang dilakukan berdasarkan perubahan karakteristik audiens itu sendiri. Nah, lalu kita mulai masuk ke hal yang agak sedikit teknis tentang langkah-langkah menetapkan target audiens. Ada beberapa langkah, tapi setidaknya yang pertama itu tentang analisis situasi, riset awal. Kita harus melihat misalnya isunya apa, lalu kita kaji kondisi internal eksternal organisasi atau perusahaannya, dan isu apa yang sedang dihadapi oleh dia. Lalu kemudian kita mengumpulkan data demografi, psikografi, dan lain sebagainya. Kalau kami di akar sana, kami seringkali membuat mini survei atau quick research atau monkey survei kita sebutnya. Jadi kalau ada satu industri masuk, kemudian bisnisnya apa, audiensnya siapa, kita selalu riset. Misalnya ada NGO yang bergerak di bidang pendidikan. Kita risetnya ke siapa? Kita riset karena audiensnya dia adalah mahasiswa, maka kita riset ke mahasiswa. Kita tanya tuh, Kak, udah pernah dengar belum tentang NGO ini? Terus kalau pernah dengar, apa yang kalian tahu tentang NGO ini dan lain sebagainya. Selain itu juga kita petakan bagaimana sih pola mahasiswa mengkonsumsi sosial media atau media. Karena tadi ya, kita bicara misalnya hari ini di era konvergensi media. Jadi kita ngomong media itu tidak hanya media mainstream dalam hal ini misalnya online atau TV, tapi juga kita bicara tentang homeless media dan lebih jauh lagi misalnya media sosial dengan influencer dan KOL-nya misalnya gitu. Kita harus tahu anak-anak UNAS misalnya. Mereka tuh konsumsinya apa sih platformnya? Mereka baca berita gak? Jangan-jangan mereka nggak baca berita, tapi kemudian kita mengarahkan mengarahkan klien untuk diberitakan di media mainstream misalnya gitu. Padahal target audiensnya adalah mengkonsumsi berita melalui media homeless media gitu misalnya. Nah itu kan juga menjadi suatu hal yang harus dipahami betul di langkah awal. Kemudian eh, berapa lama mereka mengakses terpapar oleh media itu sendiri dan lain sebagainya. Ini harus firm betul di awal. Karena kalau kita salah memetakan target, maka seperti yang saya sampaikan di awal tadi, serangan kita itu sporadis saja. Padahal menurut kami harusnya kita seperti sniper gitu, sekali bidik tuh bisa tembus tuh ke kepala orang-orang. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi khalayak atau audiens yang potensial. Tentukan kelompok audiens yang terpengaruh isu atau yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya siapa saja, pelanggannya, karyawannya, stakeholdernya bagaimana, dan sebagainya. Karena dengan semakin kita bisa mengidentifikasi siapa audiensnya, maka kita akan bisa menyusun strategi campaign dengan tepat dan benar. Lalu yang ketiga soal segmentasi dan seleksi. Ini juga menjadi hal yang agak krusial gitu ya. Jadi bagaimana sih kita melakukan segmentasi dan seleksi? Yang pertama ya kita tentukan siap dulu kelompok audiens yang berpengaruh gitu. Tadi misalnya ada sebuah brand kosmetik atau skincare gitu ya, skincare dia punya harga di rentang harga antara 50.000 sampai 100.000. Kita nggak mungkin bicara ke orang yang middle up gitu. Atau misalnya klien kami hari ini kami lagi pegang sebuah brand parfum, tapi harganya tuh murah banget, harganya antara 30.000 sampai 60.000 bahkan, dan mereka jualannya di platform e-commerce gitu. Kita nggak bisa bikin campaign, bikin strategi yang terlalu muluk-muluk, ngomongin soal branding, kemudian bicara soal story yang panjang-panjang dan lain sebagainya, karena segmentasi market mereka kalau size-nya gitu ya, status ekonomi sosialnya ada di B ke C gitu. Nah, ini kan juga menjadi menjadi seleksi yang agak krusial dan signifikan. Dari mana kita dapatkan itu? Dari profilingnya. Yang nomor 4, kita profiling dulu nih, ya. Bikin profil detail tuh siap segmen. Jadi kita kita bedah satu-satu. Misalnya kalau size C di Jakarta dengan size C di Bandung, itu pola konsumsi berbeda ternyata. Orang Jakarta, ini setelah based on riset kami gitu ya, orang Jakarta ngomongin soal personal care itu nomor satu, walaupun istilahnya, walaupun mungkin untuk makan sehari-hari ngepas, tapi mereka wajib wangi, gitu. Apalagi yang kerja di
corporate misalnya gitu ya, ya kita nyebutnya bodak corporate lah. Ya harus wangi mereka walaupun mungkin gajinya pas-pasan tapi harus wangi. Nah itulah targetnya. Tapi orang Bandung bukan di personal care yang pertama, tapi di fashion. Ini kan beda. Dari lokasi aja udah beda tuh. Baru ngomongin dua kota, gimana kita komparasi dengan Jogja, dengan Surabaya, dan kota-kota lain. Maka kita harus buat profilingnya. Nah, begitupun akhirnya dengan rencana yang akan dijalankan. Jadi kita prioritaskan dulu nih, prioritas nomor satunya siapa, lalu bawahnya nomor dua, dan terakhir nomor tiganya siapa. Karena kalau tanpa profiling audiens, eh, kami pernah mendapatkan kasus yang udah nggak mau, pokoknya kita maunya semua. Ya akhirnya ya nggak bisa jalan karena nggak efektif dan akhirnya hanya membuat reputasi semua pihak, reputasi klien, reputasi kami sebagai konsultan juga akhirnya jelek gitu karena campaign-nya tidak berhasil. Nah, lalu setelah kita profiling audiens, maka yang nomor lima adalah tentukan strategi komunikasi yang spesifik. Seperti misalnya mau mau menjangkau mereka lewat mana. Yang paling umum ya, misalnya sebagai contoh tadi kelompok kelompok generasi, boomers, millennials dengan Gen Z. Ini paling mudah karena semua orang saya rasa mengalami ini gitu. Jadi boomers, oke, tentukan pertama em, salurannya di mana? Bisa jadi di Facebook dan di media mainstream, media online atau di TV dan radio misalnya karena mereka masih mengkonsumsi itu gitu ya. Instagram oke nggak? Oke masih oke, tapi mungkin hanya 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 sekitar 40 sampai 60% baby boomers yang masih mengkonsumsi Instagram secara aktif. Artinya aktif tuh mereka tidak hanya buka, tapi mereka aktif posting, mereka aktif buat story, mereka aktif berkomunikasi, komentar dan lain sebagainya. Lalu misalnya, oke itu boomers. Lalu kita masuk ke kelompok millennials. Nah, ini agak unik ketika ngomong millennials karena mereka ada di posisi tengah-tengah nih. Mereka masih mengkonsumsi media-media lama, tapi juga mereka mencoba untuk beradaptasi dengan media-media baru gitu. Nah, maka kita harus buat lagi tuh bagaimana tone kontennya seperti apa, lalu cara berkomunikasinya bagaimana, konten seperti apa yang mereka merasa relate dengan itu. Misalnya kita ngeliat, oh mereka tuh sekarang udah pada punya anak, lalu mereka lagi struggling di rumah tangga dan sebagainya, maka kita buat konten-konten yang relate, pesan-pesan yang relate dengan yang sedang mereka hadapi sekarang. Lalu terakhir misalnya ke millennials, ini, sorry, ke Gen Z. Ini juga generasi yang menurut saya sangat unik. Mereka punya daya beli, mereka punya independensi yang tinggi, dan mereka tidak suka ketika pesan itu sangat hard selling. Makanya kalau kita ngelihat brand-brand yang targetnya adalah Gen Z, maka jarang sekali kita menemukan mereka kampanye secara hard selling. Yang kita sering temukan adalah mereka membangun story, mereka membangun pesan, mereka membangun apa namanya sinyal ke Gen Z bahwa kira-kira mereka pengen bilang ini, brand ini, gua tuh ada sama lo. Jadi kita tuh temenan. Nah itu yang mereka pengen. Makanya mereka nggak percaya tuh iklan-iklan tuh mereka udah nggak percaya. Yang mereka percaya adalah rekomendasi, review rekomendasi dan itu dilakukan secara jujur reviewnya. Karena mereka bisa membedakan mana review yang berbayar dan mana review yang jujur dibuat. Nah itu kita harus paham tuh, ya itu kan sangat dasar tapi ternyata sangat menentukan bagaimana strategi PR akan dilakukan. Jadi kalau kita ngomong soal strategi segmentasi audiens, maka ada pertama demografis, ya, mengelompokkan menurut usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Ini tentunya orang yang pendapatannya 4 juta akan berbeda behaviornya dengan orang pendapatannya di atas 10 juta misalnya. Itu harus harus dipetakan karena nanti akan berbeda salurannya. Lalu kedua geografis, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tidak semua orang itu di setiap kota sama behaviornya, perilakunya. Tadi Jakarta dan Bandung aja sudah sangat beda, apalagi kita ngomong Jakarta dengan Surabaya misalnya, atau Surabaya dengan Jogja. Walaupun sama-sama misalnya didominasi oleh suku Jawa misalnya, behaviornya pasti beda antara orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah misalnya gitu ya. Kondisi yang beriklim tropis
di daerah tengah dengan orang-orang yang ada di pantai utara misalnya di pesisir pantai juga pasti akan berbeda cara cara berkomunikasi. Lalu ada psikografis. Apa psikografis? Melihat mengelompokkan audiens berdasarkan kepribadian, minat, value, gaya hidup dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini segmentasi ini bisa membantu kita memahami motivasi terdalam karena ada interest. Kalau kawan-kawan yang biasa jalanin ads gitu ya, entah di Meta atau di Google, psikografis ini menjadi salah satu kunci dari keberhasilan ads yang dijalankan. Interest orang itu sangat menentukan bagaimana iklan kita bisa masuk relevan ke orang yang kita tuju dengan baik gitu. Nah, kemudian terakhir ada perilaku. Ini berdasarkan apa namanya kebiasaan dan cara audiens berinteraksi dengan isu atau produk tertentu, misalnya loyalitas, frekuensi, lalu respon terhadap pesan dan lain sebagainya. Misalnya audiens yang sering menggunakan media sosial, maka bisa target melalui konten digital. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin bicara kepada nelayan pantura misalnya, ya kita kan nggak mungkin mengandalkan sosial media aja, tapi harus muncul juga tuh campaign itu di media lokal, misalnya koran. Kalau kita bicara koran di Jakarta udah nggak ada, tapi di Jawa Tengah atau di Pantura, Jawa Barat misalnya masih banyak koran-koran lokal dan itu disasar karena targetnya adalah mereka gitu. Bahkan harus ada aktivasi offline, bikin umbul-umbul dan lain sebagainya. Itulah apa namanya customize berdasarkan karakteristik dan segmentasi audiens. Nah, ini sebagai contoh misalnya kita kita melihat ya kampanye vaksinasi COVID-19 di masa itu banyak sekali orang awal-awal yang menolak menolak vaksin karena dengan berbagai macam alasan lah. Oh, alasannya ini konspirasi dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan? Akhirnya pemerintah pertama yang saya pribadi merasa salut dalam dalam apa namanya dalam kampanye COVID ini karena sangat menyeluruh gitu ya, dari mulai penunjukan juru bicara sampai kemudian ada update setiap hari. Nah, kita masih lihat betul gitu ya, ada update setiap hari kondisi COVID, berapa orang yang terjangkit, berapa orang yang ada karantina dan sebagainya lah, masa-masa itu gitu ya. Nah, akhirnya kalau kita bedah gitu ya, Kemenkes dalam hal ini pemerintah membagi audiens berdasarkan beberapa populasi kunci, misalnya lansia, tenaga kesehatan, ada guru, ada pelajar, petugas publik, dan lain sebagainya. Strategi ini disiapkan untuk setiap kelompok, misalnya edukasi khusus bagi lansia atau materi digital untuk generasi muda. Ya, lansia menjadi kelompok rentan kan saat itu. Tapi kemudian bagaimana mereka mau ikut vaksin? Salah satu yang ditujunya bukan bukan lansianya, tapi anak-anaknya yang sudah melek digital, yang setiap hari mengkonsumsi informasi, baik dari media konvensional seperti TV, radio misalnya, atau dari media-media baru di sosial media. Jadi ada kombinasi antara media tradisional dan digital. Jadi sumber preferensi menunjukkan televisi, akses 70% dan kepercayaan 52%. Dan tenaga kesehatan, kepercayaan 23 sampai 70% efektif. Makanya kita melihat di masa COVID itu banyak sekali dokter, nurse, perawat gitu ya, yang juga dalam tanda kutip mengendorse vaksinasi. Karena mereka kan punya otoritas ya, mereka punya otoritas dalam bidang kesehatan dan kita yakin terhadap otoritas mereka. Kita tidak pernah mempertanyakan ketika dokter nyuruh kita minum obat A, obat B, obat C, kita ikut aja. Nah, kemudian media sosial juga digunakan walaupun terasnya lebih rendah untuk menjangkau audiens juga. Nah, kalau kita melihat misalnya ada beberapa tipe konten ya di sebelah kanan. Ada konten yang pakai kartun misalnya, itu kan apa targetnya siapa sih, anak-anak atau orang tua yang punya anak. Lalu ada target lagi lansia, itu lebih banyak informasinya dalam bentuk teks. Nah, ini yang menurut saya penting adalah fokus edukasi. Jadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya vaksin menjadi pesan inti. Misalnya menggunakan tokoh kesehatan atau juga belakangan pemerintah menggandeng tokoh-tokoh agama. Karena kan kita orang Indonesia tuh sangat mendengarkan apa kata pemuka agama ya untuk melawan hoax dan memberikan informasi yang kredibel gitu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Indonesia menjadi satu dari 10 negara dengan jumlah penerima vaksin COVID-19 dosis lengkap tertinggi di dunia. Untuk hal ini kita bisa memberikan applause lah buat kerja keras pemerintah saat itu menangani pandemi dalam hal vaksinasi COVID. Tadi ya, karena serius sekali.
apa namanya slicing informasinya, pemetaan audiensnya, sampai akhirnya mereka menggunakan berbagai macam saluran, menggunakan semua saluran untuk menyampaikan pesan bahwa vaksinasi COVID sangat penting dilakukan. Oke, tantangannya apa sih dalam mengenali halayak sasaran dan solusinya? Yang pertama, audiensnya sangat dinamis, apalagi hari ini sudah terpapar orang oleh semua sosial media, sangat dinamis, perubahan itu hitungan jam, bahkan hitungan detik, apalagi ngomongin algoritma. Di TikTok itu kita bisa posting hari ini bisa FYP, tapi besok tiba-tiba postingan kita cuma 200 yang view, itu sangat mungkin. Kemudian audiensnya heterogen, perbedaan demografi, nilai, konsumsi media, dan sebagainya. Lalu keterbatasan data, nah tidak semua organisasi memiliki akses riset yang mendalam. Ya. Kan tadi saya sampaikan bahwa kadang orang punya punya data, tapi bagaimana membaca data ini juga menjadi PR buat banyak industri, buat banyak perusahaan, buat banyak organisasi. Lalu solusinya apa? Yang pertama pendekatan riset sederhana. Buat survei singkat atau yang paling gampang bikin polling di sosial media gitu, atau bikin FGD kecil untuk menentukan siapa target audiens yang akan disasar dalam kampanye PR ini. Lalu kemudian buat feedback loops, dengarkan. Jadi kalau ada feedback itu kita simak, kita dengarkan dan pelajari reaksi audiens secara berkala. Lalu terakhir mau nggak mau kita harus bisa membaca dan menganalisis digital. Jadi manfaatkan data dari media sosial, dari Google Trends. Ini Google Trends tuh enak banget kalau kita mau buka per hari, daily gitu kita bisa tahu karakteristik dan kecenderungan orang membaca berita hari apa hari ini. Kemudian insight TikTok atau Instagram untuk update karakteristik audiens itu harus dilakukan. Jadi semuanya itu harus dikombinasi, tidak tidak bisa hanya salah satu saja. Tapi kalau mau kita dapat audiens yang spesifik dan sesuai dengan target campaign yang akan kita buat, maka harus dilakukan semuanya. Nah, conclusionnya adalah eh, komunikasi PR yang efektif selalu dimulai dari pemahaman mendalam tentang audiens. Seperti halnya kita mau PDKT lah, kita PDKT sama apa namanya, sama calon gitu kan, kita kan riset dulu nih, sampai riset ke bapaknya suka apa gitu kan. Kemudian bapaknya biasa nongkrong di mana, kalau keluar dari rumah, si audiens kita jam berapa dia, si target kita nih jam berapa dia bangun, dia sukanya makanan apa, hobinya ngapain, pakai parfumnya parfum apa, gitu. Sampai di riset segitunya kan. Nah, itulah pentingnya riset audiens. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan bahwa tanpa riset audiens yang tepat, maka kampanye PR seperti serangan sporadis, peluru yang ditembakkan banyak, tapi tidak menjangkau sasaran sama sekali. Begitu kira-kira. Baik, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang bisa kita pelajari dalam Apri Academy on Camp pada kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kita sedikit dalam memetakan siapa target audiens kita ketika akan membuat kampanye PR. Sampai bertemu di Apri Academy on Camp materi yang lain yang tidak kalah hebatnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi, selamat sore. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih.